kasihmu. Tapi jika kau salah memilih, ia tadi di sini bersama. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah terakhir dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Rumah Nenek. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Ya Allah, Mama! Tubuh Bagas terasa melayang. Tangisnya pecah begitu saja. Sedang Gandhi, di sela tangisnya ia melangkah mendekati sosok mamanya yang terletak di atas kasur dengan posisi tertelungkup. Matanya melotot dengan darah yang merembes di mulut yang menganga, di hidung, dan juga di telinga. Mamanya tidak sendiri karena ada mayat Bik Jumi yang menggantung di atasnya dengan keadaan yang sudah membusuk. Salah satu matanya melotot dan satunya hilang dipenuhi belatung. Kulit membiru dan sebagian menghitam. Perut besar dengan lidah yang terjulur. Bau menyengat bangkai membuat semua orang yang masuk terbatuk, termasuk Gandhi dan juga Bagas yang masih menggelosor di lantai. Mama, Ma. Tangisnya terseok. Nenek dan Desi yang baru saja sadar melangkah mendekati kamar Bik Jum karena mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam kamar. Pak Ustadz, apa yang... Mbak Rina, Mbak. Desi yang saat itu memapa tubuh renta ibunya menunjuk ke arah kasur, yang seketika membuat pandangan nenek mengarah ke tempat yang sama. Mata nenek membola, wajahnya pias melihat anak perempuannya kini tergeletak tak bernyawa. Darah keluar dari setiap lubang di mukanya. Kita harus segera lapor polisi. Meski ini sepertinya bukan kasus pembunuhan biasa. Seru Ustadz Atif yang dianggui dua temannya, Arfa dan Naufal. Ustadz Arfa dengan sigap menelpon polisi, sedang semua orang yang berada di tempat dipaksa menyingkir dari tempat kejadian. Gandhi, jangan sentuh ibumu. Takut ada sidik jari yang tertempel di sana. Ayo, kita tunggu di luar. Ustadz Latif menyentuh bahu Gandhi yang hendak mendekati mamanya. Gandhi terisak. Ia akhirnya menuruti perintah Pak Ustadz dan berbalik menuju nenek dan keluarganya yang lain. Mereka semua menangis sesenggukan. Kematian Rina benar-benar menjadi pukulan keras yang membuat dunia mereka runtuh. Mereka beringsut dari kamar Bik Jum dan duduk di ruang tamu.
tenggelam pada pikiran masing-masing. Sementara menunggu kedatangan polisi, mari kita bantu Mas Sada. Saya takut jika kelamaan, Mas Sada tak akan pernah kembali. Usul Ustadz Latif. Kedua temannya setuju dan mencari tempat yang lebih luas. Mereka membuat lingkaran dan saling berpegangan tangan. Mata tertutup serta merapal doa. Tubuh Sada terpental saat pusaran itu tertutup. Sedang tubuh Ajeng terbaring di sebuah kasur berukir kepala naga berwarna emas. Sada hendak bangkit dan berlari menuju Ajeng yang sedang nampak tertidur. "Sada, Mas Sada!" Panggil suara tanpa wujud. Sada memperhatikan dengan seksama. Suara tak berasal dari tubuh Ajeng yang terbaring di kasur. "Ah, lepas, lepas!" Entah dari mana datangnya. Akar pohon yang besar dan kuat melilit tubuh kekarnya. Hingga Sada sulit bernafas dan sesak. Tidak semudah itu, Sada. Kau tentu tak bisa semudah itu mendapatkan kekasihmu. Tiba-tiba dinding bergerak dan bergetar. Seperti sebuah pintu yang terbuka lebar dan menampilkan sosok ayu tapi bermata tajam. Wanita dengan kebaya hitam dan sanggul yang dihiasi mawar hitam. Kain panjang hitam melilit tubuhnya yang ideal. Parasnya amat cantik, tapi tatapannya begitu misterius dan tajam. Senyumnya pun terkesan sinis dan penuh kepalsuan. Gadismu akan segera mati. Ia akan kembali ke tubuhnya. Karena aku yang akan menguasai tubuh lemah itu. Bibir merah darah itu mengerucut ke arah tubuh Ajeng yang membeku. "Jangan berani-berani menyentuh tubuh kekasihku!" Pekik Sada. Kenapa? Jika kau mau bercinta dan berjanji akan mengabdi padaku, gadismu akan aku lepaskan. Sada terdiam sejenak, tapi sejurus kemudian, "Cih, jangan harap aku mau mengabdi pada setan busuk sepertimu." Sada meludah. Perbuatannya itu membuat Nyai murka. Pengawal, bawa wanita itu ke sini. "Ah, apa-apaan kalian? Lepaskan!" 4 orang wanita dengan kebaya berwarna merah menarik tubuh Ajeng tanpa rasa kasihan. Gadis itu diseret paksa keluar kamar dan melewati lorong gelap dan lembab. Bau-bau anyep dan tak sedap menguar sepanjang langkah Ajeng yang terseok-seok. Bau nanah, anyir darah, dan bangkai bergantian merasuk ke dalam indera penciuman Ajeng. Tolong lepaskan kami!" Sayup-sayup terdengar rintihan minta tolong. Perlahan suara itu semakin jelas. Ajeng tahu suara itu berasal dari penjara yang akan ia lewati nantinya. Namun di antara suara itu ada suara yang amat ia kenal. Itu suara mamanya. Tapi ia ragu. Mana mungkin mamanya ada di sini? Lorong gelap itu perlahan diliputi cahaya, meski remang-remang. Ajeng menunduk saat melewati barisan penjara. Ia tak ingin melihat pemandangan mengerikan tawanan yang rata-rata tubuhnya tak utuh dan penuh darah. Ajeng, ini Mama Ajeng." Seketika Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke samping. Ia terperangah
saat melihat mamanya yang mengulurkan tangan bersama Bik Jumi di sampingnya. "Mama, Ma!" Ajeng menyentak tangannya hingga terlepas dari genggaman wanita berkebaya merah. Mama, Ma. Tangis pilu merembes dari Ajeng, mamanya dan juga Bik Jumi. "Mama, kenapa bisa di sini, Ma? Ajeng, Mama. Ajeng!" Wanita itu tanpa rasa kasihan menarik rambut Ajeng hingga gadis itu merintih kesakitan. Ajeng kembali ditarik rambut dan tangannya, menjauhi mamanya yang memanggil-manggil namanya. "Ajeng! Ajeng! Ma! Nona Ajeng!" Empat orang wanita bertampang sangar itu terus menyeretnya hingga mereka tiba di suatu pintu besar berwarna hitam pekat. Pintu berbahan besi itu terbuka saat salah satu dari mereka mulai mengetuknya. Tubuh Ajeng didorong begitu saja hingga tersungkur di lantai. Gadis itu mengadu dan mengelus kakinya yang sakit. "Ajeng! Ajeng!" Ia terpaku saat mendengar suara yang amat ia kenal. Suara kekasihnya. Dalam hitungan detik, mata itu melesat mencari sumber suara. Terdiam saat melihat si pemilik suara, pemuda tampan yang selama ini ada di hatinya. "Mas ada, Mas." Tapi detik berikutnya Ajeng menggeleng. Ia yakin ini hanya trik dari makhluk jahat yang selama ini menyekapnya. "Ajeng, sini!" Benar kata Ajeng. Dari tempat yang berlawanan, seorang laki-laki datang dari balik tembok yang bergeser, beserta wanita cantik berkebaya hitam. Mereka melangkah mendekati Ajeng yang bingung. Kenapa bisa ada dua Sada? Mana Sada yang asli? Apa mereka semua palsu? Berbagai pertanyaan berseliweran di otaknya. Apa benar ini Sada? Bagaimana ia bisa ada di tempat mengerikan ini? "Ajeng, sayang, ini Mas Sada," panggil lelaki yang tubuhnya terikat dengan akar pohon. Mas Sada," lirinya. "Ajeng, ini Mas di sini sayang." Suara lain memanggilnya. Pemuda di sudut berbeda itu punya suara dan aksen yang sama. Ajeng semakin bimbang. Yang mana Mas Sada? Sedang wanita yang berada di samping Sada itu naik ke atas panggung dan duduk di sebuah kursi berukir kepala naga berwarna emas. Pilihlah kekasihmu. Tapi jika kau salah memilih, ia akan abadi di sini bersamaku. Ajeng memindai tatapannya secara bergantian. Antara Sada yang terikat akar atau Sada yang menyunggingkan senyum manis padanya. Dua paras yang sama dengan raut wajah yang berbeda. Salah satunya penuh rasa rindu dan satunya penuh nafsu. Ajeng mundur beberapa langkah saat Sada yang berada di samping wanita berkebaya hitam itu mendekat. Batinnya berkata, jika lelaki itu bukanlah Sadawira, pacarnya. Ia terus mundur seiring langkah lelaki yang jaraknya hanya tinggal beberapa meter darinya. Duk, Ajeng terpojok.
punggungnya menyentuh dinding yang terasa lembab dan bau. Gadis itu hendak menghindar, tapi dua tangan kekar berotot itu dengan sigap mengunci dirinya. Mas, tolong lepaskan mas, pinta Ajeng. Ajeng! Sedang lelaki yang berada di sudut berbeda tampak berontak dan mengamuk. Tapi kekuatannya kalah jauh dengan kekuatan gaib yang menahannya. Aku begitu rindu padamu, Ajeng. Lelaki di hadapannya itu dengan beringas menciumi leher dan pipi Ajeng. Gadis itu meronta. Dua tangannya berusaha mendorong tubuh yang menghimpitnya. Jangan kau sentuh Ajeng, dia milikku, teriak Sada yang lain. Melihat kejadian di hadapannya, Ajeng semakin yakin jika yang ada di hadapannya ini bukan Sada. Memang ia pernah berbuat dosa dengan Sada. Ia mengakui itu. Tapi sesungguhnya itu terjadi karena ia yang merayu Sada. Sada adalah sosok yang baik. Selama beberapa tahun berpacaran dengannya, Sada selalu menjaganya. Semua karena Ajeng, hingga pertahanan itu hancur dan menyebabkan mereka masuk ke dalam lubang iblis yang teramat dalam. Kau bukan Sada, lepas! Sekuat tenaga, Ajeng mendorong lelaki di hadapannya hingga mengurai jarak di antara mereka. Aku Sada sayang, dia yang bukan Sada, tunjuknya pada lelaki yang terikat akar. Pemuda itu semakin meronta. Ajeng mengulas senyum tipis. Aku memilih lelaki itu. Dengan yakin, Ajeng menunjuk ke arah lelaki yang berada di pojok ruangan itu. Tidak semudah itu, Ajeng. Kau harus menyenangkan peliharaanku dulu. Tubuh Ajeng seperti tersedot. Wanita berparas cantik dengan senyum mengerikan itu memainkan jarinya, hingga Ajeng terpaksa mendekat padanya. Kau lihat dia. Itulah tubuhmu. Kau bisa kembali asal kau dengan sukarela melayani panglimaku, Genderuwo. Dan tentunya Sada pacarmu juga harus aku nikmati terlebih dahulu. Tukasnya, kening Ajeng mengernyit. Penawaran yang tak masuk akal. Ia tak ingin mengorbankan Sada atas semua perbuatannya. Aku tak ingin kembali ke tubuhku. Kau bisa ambil nyawaku asal kau bebaskan kekasihku. Hah? Ajeng, jangan bicara begitu. Kita pulang sama-sama, teriak Sada. Enggak mas, mereka ini iblis. Tak ada satu kata pun yang bisa dipercaya dari mereka. Pasti ujung-ujungnya salah satu atau mungkin kita berdua akan abadi di sini. Sada terdiam. Tatapan matanya nanar. Di saat genting seperti ini, ia baru teringat akan penciptanya. Di mana saat ia senang, tak sedikit pun ingat dan lalai. Malu, hanya rasa malu yang kian menusuk kalbu. Apakah masih pantas ia meminta? Kau terlalu berprasangka. Apa susahnya melayani pengikutku? Bukankah selama ini mereka juga sudah menikmati tubuh molekmu? Kau lihat Sada, betapa jeleknya pacarmu. Gadis itu tak makan maupun minum. Dan kau tahu, tubuhnya sudah dijamah berulang kali dengan para antek-antekku. Dia tak sesuci dan sepolos itu, Sada.
Tak bisakah kau buka mata? Mata coklat itu membola. Ia ingin percaya, tapi hati kecilnya tetap percaya pada gadisnya. Ajeng tak mungkin sehina itu. Tapi pil kekecewaan harus ia telan saat gadisnya itu menatapnya dengan raut wajah penuh kesedihan. Ajeng, benarkah itu kau? Ajeng terdiam, merasa terpojok dan sulit mengucap sepatah kata pun. Kau lihat Ajeng, laki-laki itu bukan aku. Akulah Sadamu, Sada yang asli. Aku tak akan pernah ragu padamu. Tiba-tiba dari arah belakang, tangan kekar itu memeluknya erat. Lepas, kau bukan Sada. Ajeng berteriak keras seraya melepas tangan yang ada di pinggangnya. Ajeng! Sada meskipun masih terikat, ia tetap berusaha keras untuk menolongnya. Meski saat ini hatinya teramat sakit. Mas Sada. Mas Sada. Tiba-tiba tubuh Ajeng terangkat ke atas dan dibanting hingga tubuh itu terhempas ke lantai. Darah segar keluar dari mulutnya. Gadis itu mengadu kesakitan. Ajeng menatap nanar, sosok yang telah tega berlaku kasar padanya. Asap tebal berwarna hitam pekat menyelimutinya. Begitu asap itu hilang, Sada yang ia lihat berubah menjadi sosok pria bule yang pernah merasakan tubuhnya. Detik berikutnya, asap tebal kembali menyelimutinya. Dan saat asap itu hilang, muncul sosok hitam dengan tubuh besar berbulu lebat. Matanya merah menyorot tajam dan bertaring. Makhluk seperti hewan buas itu tertawa nyaring dan membuat tubuh Ajeng bergetar hebat. Jadi kau... Ya, inilah aku yang sesungguhnya. Dan mulai saat ini, kau akan... Ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat. Doa-doa terdengar sayup, namun membuat wanita berkebaya hitam itu menutup kupingnya. Begitu juga makhluk berbulu itu. Akar-akar yang mengikat Sada perlahan lepas, tertatih dan terseok. Pemuda tampan berlesung pipit itu mendekati tubuh kekasihnya yang tergolek lemah. Ajeng! Ajeng! Sada terheran karena ia tak mampu meraih tubuh Ajeng. Ia seperti menangkap angin. Ajeng! Mas Sada. Entah dari mana datangnya, kilatan cahaya muncul dari langit-langit dan membentuk 3 orang berpostur tinggi dengan janggut yang menghiasi. 3 orang itu tak lain adalah Ustadz Latif, Naufal, dan Arfa, melantunkan doa dengan selaras. Ajeng terpekik saat tubuhnya ditarik dengan kuat dan seperti dibanting. Pusing, tapi begitu ia tersadar, ia sudah berada di tempat berbeda. Ia berdiri dan berlari, mendekati Sada yang masih bingung dan terdiam seorang diri. Mas Sada! Ajeng seketika memeluk tubuh Sada dari belakang. Ajeng! Pemuda itu berbalik dan membingkai wajah kekasihnya. Akhirnya aku bisa menyentuh wajahmu, sayang. Susah payah Sada menyeimbangkan tubuhnya. Tanah semakin bergetar.
Raungan terdengar dari berbagai sudut dan tempat. Jerit histeris dari makhluk-makhluk gaib bersahutan dan menimbulkan suara ramai juga berisik. Wanita berkebaya hitam dan makhluk berbulu lebat itu menutup telinga dan meronta. Panas! Panas! Hentikan! Panas! Teriaknya dengan garang dan lantang. Bukannya berhenti, 3 orang ustadz itu semakin lantang melantunkan doa-doa yang membuat tempat itu bergoyang dan retak. Mata wanita itu melotot dan darah keluar dari seluruh lubang di wajahnya. Ajeng menarik tangan Sada dan berlarian menuju ketiga ustadz yang meski terengah tak henti mengucap doa. Suasana semakin riuh dan ramai. Tangis menyayat hati terdengar silih berganti. Lolongan dan jerit minta tolong memenuhi setiap sudut ruangan. Ajeng berpegangan pada Sada yang dengan sigap membawanya dalam pelukan. Satu persatu makhluk dengan wajah mengerikan itu tumbang. Begitupun wanita berkebaya hitam yang semakin lama wajah cantiknya berubah keriput dan gelambir di seluruh tubuh. Tubuh tegap itu membungkuk dan rambut legamnya memutih tanpa tertinggal sehelai pun. Tubuh ringkih itu melangkah pelan ke arah 3 ustadz dengan menggeram marah. Sialan! Kalian akan mati di tanganku! Ah! Desisnya dengan suara serak dan parau. Sedang makhluk berbulu itu terbakar dan meronta. Tangisnya memekakkan telinga, meminta tolong hingga tubuhnya menghangus dan menjadi debu. Belum lagi wanita yang dipanggil Nyai itu mendekat, tubuhnya sendiri semakin ringkih dan terjatuh. Sama seperti makhluk hitam berbulu, tubuhnya diselimuti api dan menghitam. Ia menjadi segumpal asap hitam dan hilang. Tiba-tiba tercipta pusaran tak jauh dari tempat mereka berdiri. Pak Ustadz memerintah untuk masuk. Kesempatan mereka untuk bisa bebas dari belenggu kerajaan iblis. Namun Ajeng menolak. Ia ingin melepaskan para tawanan yang kini terpenjara. Karena di sana ada mamanya dan juga Bejumi. "Ajeng, ayo keluar bersama kami," pinta Sada. "Gak bisa mas, ada mama di penjara. Ajeng harus nyelamatin mama mas." Tapi Mbak Ajeng, Saat ketiga ustadz itu sudah bersiap untuk masuk, Sada malah mengikuti Ajeng yang berlarian menyusuri lorong panjang yang lembab. Kecipak air terdengar bersahutan dengan langkah kaki yang menghentak memburu waktu. Deru napas yang bergemuruh dan tersengal berpacu dengan bumi yang bergetar dan langit-langit yang mulai retak. Sada meraih tangan Ajeng dan mereka berlarian secara beriringan. "Mama, Mama!" Panggil Ajeng di sela isak tangisnya. "Ajeng, tolong Mama nak, Ajeng!" Ajeng berlari semakin cepat dan tanpa sengaja kakinya menendang kunci yang ada di lantai berair. Ia terhenyak. Kemana semua penjaga? Mengapa penjara menjadi sepi tanpa penjagaan? Ajeng lalu meraih kunci dan mendekat ke arah penjara. 1, 2, dan 3 pintu penjara akhirnya terbuka. Tapi saat tiba di pintu penjara mamanya, di kejauhan tampak bangunan rubuh dan atap yang runtuh.
Ajeng, cepat!" teriak Sada. "Sudah Ajeng, selamatkan nyawamu. Kau pantas hidup. Mama gak apa-apa nak." "Enggak mah, Mama harus pulang sama Ajeng," ucap Ajeng sambil menangis. Namun saat gembok berhasil terbuka, tangan Ajeng tak mampu meraih tangan mamanya yang bagai angin. Mama, kau lari duluan, nanti Mama menyusul," teriak Mama saat runtuhan bangunan perlahan mendekat. Sada begitu saja menarik tangan Ajeng. Hingga mau tak mau, gadis itu menurut, kembali berlari menuju pusaran angin, di mana 3 ustadz itu sudah menunggu dengan was-was. Ajeng menghela nafas lega saat mamanya ada di antara mereka, berikut dengan Bik Jumi. Mereka akhirnya masuk ke dalam pusaran angin dan tubuh Ajeng begitu juga Sada terjatuh dari pusaran angin dan membentur lantai. Mereka meringis kesakitan, tapi begitu melihat keluarga mereka ada dan berkumpul di sana, rasa sakit itu hilang dan menjadi perasaan bahagia yang tak terkira. "Kakak!" seru Bagas dan Gandhi yang menyambut kedatangannya. Mereka berlarian dan memeluk tubuh Ajeng. Ajeng membalas pelukan mereka dengan erat. Ia lalu mengurai pelukannya dan menatap kedua adiknya secara bergantian. "Mana Mama?" tanya Ajeng, yang membuat kedua adiknya itu mendesah dan wajah mereka berubah pias. Mama sudah meninggal, Kak. Mama." Bagai disambar petir di siang bolong, mulut Ajeng menganga dan matanya melotot tak percaya. Gak mungkin, Gas. Mama tadi sama Mbak. Nenek dan bule mana? Mbak perlu bicara. Sentak Ajeng. Ia marah karena merasa seperti dipermainkan. "Beneran, Kak. Saat ini nenek dan bule sedang berada di rumah sakit. Kami disuruh menunggu di sini bersama beberapa polisi," jelas Bagas. Benar Bu Ajeng, 2 orang jenazah sekarang sedang diotopsi. Mengingat cara meninggal yang tak wajar dan kondisi mengenaskan. 2 orang polisi mendekat dan menjelaskan. Mama, tidak Ma, itu pasti bukan Mama, Ma. Jerit Ajeng histeris. Tangisnya tumpah saat itu juga. Sada yang baru saja sadar dan mendengar perbincangan mereka, berusaha bangkit dan memeluk kekasihnya dari belakang. "Sabar Jeng, sabar. Kita sudah berusaha semampu kita." "Tidak Mas, ini semua gara-gara aku Mas. Kenapa bukan aku saja yang mati? Kenapa mesti Mama Mas? Pantas saja tadi aku tidak dapat menggapai tangan Mama. Ternyata ini alasannya. Mama sudah jadi arwah. Maafin Ajeng, maafin Ajeng." Gadis itu menangis sesenggukan. Ia bersujud di lantai, meratap. Sada yang merasa turut bersalah memeluk Ajeng dari belakang. Begitupun Bagas dan Gandhi. Mereka semua larut pada kesedihan dan luka yang dalam karena kehilangan orang yang amat mereka cinta. Susah payah Ajeng berdiri di pemakaman bersama Sada. Selama prosesi penguburan Mama, Ajeng dan keluarga lain tak mampu menahan tangis. Meski semalam ia bertemu Mama dan orang-orang yang ada dalam penjara dalam mimpinya.
Mereka mengucap terima kasih dan selamat tinggal untuknya. Ajeng begitu terpukul, apalagi saat mengetahui Mama dan Bijum meninggal bukan dibunuh karena tak ada sidik jari dan petunjuk apapun. Setelah prosesi usai, Ajeng tak lupa mengucap terima kasih atas bantuan 3 orang ustadz yang akhirnya menolong mereka. Meski mereka harus rela kehilangan mama yang sangat mereka cinta. Nenek yang sejak kemarin mengurung diri memutuskan untuk pindah dan mencari rumah baru di kota. Rasa trauma pada tempat itu membuatnya enggan berlama-lama berada di sana. Meski sejak kejadian itu, rumah itu terasa tenang dan tanpa gangguan. Sedang Sada tak ingin kehilangan Ajeng untuk kedua kalinya, dan dia ingin bertobat, memberanikan diri untuk memintanya langsung pada nenek. Ia ingin segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun karena masih dalam keadaan berduka, mereka meminta waktu hingga tahun depan, di mana Ajeng bisa sedikit melupakan rasa pahit kehilangan dan rasa bersalahnya. Rumah itu akhirnya dibiarkan begitu saja, menua, dan akhirnya rusak termakan usia. Tak ada seorang pun yang ingin singgah apalagi untuk tinggal. Rumor tentang rumah itu membuat orang-orang takut dan memilih menghindar. Apalagi batang-batang besar dan ilalang menutupinya, membuat rumah bergaya Belanda itu semakin tampak angker dan mengerikan. Kini, Ajeng hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Sedangkan Bagas dan Gandhi memilih tinggal bersama nenek. Bule Desi ikut merantau bersama suaminya. Meski punya kehidupan sendiri-sendiri, hubungan keluarga itu tetap erat. Ajeng memutuskan untuk tinggal hanya beberapa blok dari rumah nenek, agar ia bisa leluasa melihat nenek dan kedua adiknya yang kini sudah bekerja. Hidup memang harus terus berjalan. Kesalahan yang dibuat tidak harus menjadikannya berhenti dan menyesali hidup terus-menerus. Bangkit dan berusaha menjadi lebih baik untuk hidup yang lebih bahagia di masa yang akan datang. Tamat. Halo para pendengar, bagaimana akhir cerita dari kisah rumah nenek ini? Bagi para pendengar yang sudah mengikuti kisah ini dari episode pertama hingga terakhir, terima kasih sudah mampir ke channel Swarna Lokaya. Dan terima kasih juga untuk penulis RD Lestari atas ceritanya yang luar biasa. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.